Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Romian Valentino, mahasiswa Universitas Indraprastha, Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas S6B dengan nomor NPM 2022145022239. Adanya saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembinaan kompetisi mengajar dengan dosen pengampu Pak Dr. Muhammad Ramadona SE MPD, yang bertema menjadi atau memerankan seorang guru di masa sekolah dengan memerankan guru yang nyebelin, guru yang menyenangkan, guru yang tidak bisa ngajar, dan guru yang bisa ngajar atau guru yang profesional. Sebelumnya saya akan menjelaskan peranan seorang guru. Guru itu sebagai profesi sering kali disebut pahlawan tanpa jasa. Pernyataan ini menggambarkan bagaimana peran guru begitu fundamental dalam pembentukan karakter dan masa depan setiap individu. Namun, peran guru lebih dari sekedar mengajar yang menyampaikan pengetahuan di kelas, atau guru tidak hanya mentransfer ilmu, tapi guru adalah seorang pendidik, pembimbing, dan menginspirasi, seorang motivator yang membangkitkan semangat belajar, dan seorang pembentuk karakter yang mempersiapkan generasi penerus untuk menghadapi tantangan masa depan. Dan seorang guru tidak hanya mengajarkan pelajaran, tetapi juga memberikan contoh yang baik, mengajarkan nilai-nilai kehidupan, serta membentuk moral dan etika anak didiknya. Dengan penuh kesabaran dan dedikasi, seorang guru mampu memotivasi siswa untuk meraih cita-cita dan mengembangkan potensi diri mereka. Kemudian saya akan masuk ke pembahasan dengan sesuai tema yang sudah saya sebutkan, yaitu memerankan seorang guru. Pertama, saya akan memerankan seorang guru yang nyebelin. Biasanya guru yang nyebelin itu guru yang punya sikap atau cara mengajar yang membuat siswa merasa kesal atau frustasi. Bisa jadi karena cara mereka mengajar yang terlalu keras, terlalu kritis, atau tidak sabar. Peran guru yang nyebelin biasa merujuk pada seorang guru yang cukup tegas, kadang membuat siswa merasa tertekan atau kesal, tapi dengan tujuan untuk mendidik dan membantu mereka berkembang. Guru seperti ini mungkin terlihat lebih menyebalkan karena gaya mengajarnya yang menantang dan penuh aturan yang ketat. Seperti peran guru yang nyebelin itu selalu meminta siswa untuk memberikan jawaban yang tepat. Guru yang nyebelin seringkali tidak puas dengan jawaban yang setengah atau kurang tepat. Mereka akan terus menantang siswa untuk menjelaskan lebih lanjut atau memberikan jawaban yang lebih mendalam sampai mereka mendapatkan jawaban yang benar. Kemudian ada memberikan tugas banyak dan sulit. Tugas-tugas yang banyak dan rumit bisa membuat siswa merasa nyebelin karena mereka harus bekerja ekstra keras untuk menyelesaikannya.
Guru seperti ini seringkali memberi tantangan yang mengharuskan siswa untuk berpikir keras dan belajar giat. Lalu ada menjaga aturan yang ketat. Guru yang nyebelin seringkali sangat disiplin dan tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran kecil. Mereka menegakkan aturan kelas dengan sangat ketat. Bahkan hal-hal kecil terlambat masuk kelas bisa langsung mendapatkan hukuman. Kemudian ada yang terakhir, memberikan pekerjaan yang tidak diharapkan. Guru seperti ini mungkin membuat siswa terkejut dan meminta mereka melakukan hal-hal di luar ekspektasi, seperti mempresentasikan materi tanpa persiapan atau mengerjakan tugas yang sangat mendalam pada waktu yang sangat singkat. Kemudian ada tidak memberikan pujian dengan mudah, seperti alih-alih memuji setiap usaha kecil. Guru seperti ini biasanya memilih untuk memberikan pujian hanya ketika siswa benar-benar pantas mendapatkannya. Ini bisa membuat siswa merasa seperti harus bekerja keras untuk mendapatkan pengakuan. Contoh guru yang nyebelin itu biasanya dengan nada galak dan sedikit emosional. Ketika dia sudah masuk kelas, dia selalu mengeluarkan kata-kata dengan tanda tanya atau galak, seperti gimana sih kalian ini, udah jelas-jelas saya kasih tugas masih banyak yang belum ngerjain. Kemudian selalu menanyakan siapa yang kemarin main HP di kelas. Saya udah tahu, saya udah bilang berkali-kali, ini sekolah bukan tempat main-main. Kalian pikir saya nggak tahu? Dan kalau udah nggak bisa serius, nggak usah berharap nilai bagus. Nggak akan saya kasih toleransi. Kelas ini harus tenang dan fokus. Guru seperti itu biasanya guru yang nyebelin dan kurang disukai oleh siswa atau murid-murid yang diajarnya, karena perkataannya yang selalu ngegas atau nada galak dan selalu emosional akan membuat muridnya itu kurang suka atau bahkan disukai gitu. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan peran guru yang menyenangkan. Guru yang menyenangkan itu seperti apa? Jadi guru yang menyenangkan itu biasanya menciptakan suasana kelas yang positif, penuh energi dan membuat siswa merasa nyaman untuk belajar. Guru seperti ini biasanya mampu menggabungkan pembelajaran yang efektif dengan pendekatan yang lebih santai dan menyenangkan, seperti menciptakan suasana kelas yang positif. Guru yang menyenangkan biasanya memiliki sikap yang ramah, terbuka dan penuh semangat. Mereka menciptakan suasana kelas yang membuat siswa merasa diterima dan dihargai. Dengan humor yang ringan dan energi positif, mereka mampu membuat siswa merasa nyaman dan tidak takut untuk berinteraksi. Lalu menggunakan metode pembelajaran yang kreatif.
Biasanya guru menyenangkan itu menggunakan pembelajaran yang kreatif dengan pengajaran yang monoton. Guru yang menyenangkan seringkali memperkenalkan cara-cara baru yang kreatif dan menyenangkan untuk belajar, seperti melalui permainan, diskusi kelompok, atau proyek-proyek menarik yang membuat siswa tertarik dan aktif terlibat. Kemudian guru menyenangkan itu biasanya menghargai dan memotivasi siswa. Guru yang menyenangkan tahu bagaimana cara memotivasi mereka untuk berkembang. Mereka tidak hanya memberi pujian tetapi memberikan dukungan untuk mendorong ketika siswa menghadapi kesulitan, sehingga siswa merasa dihargai. Dan guru yang menyenangkan itu menggunakan humor untuk mencairkan suasana. Biasanya humor yang tepat dapat membantu mengurangi ketegangan di kelas dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Guru yang menyenangkan seringkali tahu kapan memberikan lelucon atau cerita lucu, dapat menghibur siswa tanpa mengurangi kualitas pembelajaran. Dan biasanya guru yang menyenangkan itu mendekatkan diri dengan siswa. Guru menyenangkan cenderung lebih dekat dengan siswa, mendengarkan cerita siswa, dan peduli terhadap kehidupan mereka. Biasanya mereka menciptakan hubungan yang baik dengan siswa, bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai teman yang bisa memberikan bimbingan. Lalu ada guru yang menyenangkan itu memberikan ruang untuk kreativitas ekspresi diri. Guru yang menyenangkan memberikan siswa kesempatan untuk berpikir, berkreasi, dan mengekspresikan diri. Mereka memberi kebebasan untuk bereksperimen dengan ide-ide baru dan mendukung usaha yang dilakukan oleh siswa. Dan guru yang menyenangkan itu berfokus pada pelajaran yang menyenangkan juga, seperti guru ini mampu mengubah materi pelajaran yang tadinya sulit menjadi menyenangkan dan menarik. Mereka biasanya tahu cara membuat topik yang biasanya bosan menjadi hidup yang relevan bagi siswanya. Dan guru yang menyenangkan bisa menjadi inspirasi besar bagi siswa karena membuat proses belajar terasa lebih menyenangkan dan mengurangi stres. Pembelajaran yang menyenangkan seringkali lebih efektif karena cenderung lebih tertarik dan lebih mudah menyerap materi yang diajarkan. Contoh peranan guru yang menyenangkan itu biasanya dengan nada ceria atau antusias, seperti selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik, tapi sebelum kita mulai saya tahu nih siapa yang sudah siap untuk belajar, coba angkat tangan. Seperti itu. Biasa guru yang menyenangkan selalu mengeluarkan kata-kata yang ramah atau nada ceria. Dan guru yang menyenangkan biasanya menanyakan kabar di setiap masuk kelas, seperti gimana anak-anak kabarnya, apakah sehat semua, dan selalu menanyakan kita akan belajar dengan cara yang asik
seperti biar muridnya tidak khawatir, dan guru yang menyenangkan selalu memberitahukan kalau ada yang bingung langsung aja tanya, kita saling membantu, nggak perlu malu untuk belajar bareng. Dan penjelasan yang ketiga, memerankan guru yang atau peran guru yang tidak bisa ngajar. Peran guru yang tidak bisa ngajar mungkin mengacu pada seorang guru yang kesulitan dalam menyampaikan materi atau tidak memiliki keterampilan pengajaran yang baik. Biasanya hal ini disebabkan oleh faktor kurangnya pengalaman, pemahaman materi yang kurang mendalam, atau metode pembelajaran yang kurang efektif. Biasanya guru-guru yang tidak bisa mengajar itu pengalamannya yang kurang, pemahamannya materi kurang mendalam. Seperti ciri-cirinya itu kesulitan dalam menyampaikan materi. Guru yang tidak bisa mengajar mungkin sulit dalam menjelaskan konsep materi dengan cara yang mudah dipahami oleh siswa. Mereka bisa terlalu teknis atau tidak tahu bagaimana menyederhanakan penjelasan audiens yang lebih mudah, atau kurang memahami topik tersebut. Dan biasanya kurangnya keterampilan komunikasi. Salah satu keterampilan itu penting bagi seorang guru, kemampuan komunikasi. Jadi kemampuan komunikasi guru itu penting untuk keterampilan seorang guru. Jika seorang guru tidak bisa mengajar dengan baik, mereka mungkin memiliki masalah dalam berkomunikasi dengan siswa atau membuat interaksi di kelas terasa tidak efisien atau membingungkan, dan ada tidak menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa. Guru yang tidak bisa mengajar mungkin tidak bisa menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan atau gaya belajar siswa. Mereka mungkin terlalu terpaku pada satu metode pengajar yang tidak efektif atau tidak menenangi berbagai macam kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Lalu ada tidak mampu mengelola kelas. Biasanya guru yang tidak bisa mengajar itu tidak bisa mengelola kelas. Pengelolaan kelasnya buruk, bisa membuat proses belajar tidak menjadi efektif. Guru yang kesulitan mengajar mungkin tidak mampu menjaga disiplin di kelas, sehingga suasana menjadi kacau atau mengganggu proses pembelajaran. Dan guru yang tidak bisa mengajar biasanya kurangnya persiapan materi dan tidak memadai dalam merancang pelajaran yang menarik. Tanpa persiapan yang baik, mereka kesulitan membuat pembelajaran yang terstruktur dan menarik bagi siswanya. Contoh guru yang tidak bisa mengajar itu seperti dia kebingungan atau sedikit agak canggung, atau bisa dibilang tidak pede, seperti ketika dia mengajar dia hari ini seperti dia kebingungan seperti itu, atau tidak seperti hari ini kita akan belajar tentang dia kebingungan apa ya. Sebentar ya, saya lihat dulu bukunya.
mana ya bukunya. Jadi dia guru yang tidak bisa mengajar itu selalu membawakan alasan-alasan yang tidak bisa diterima oleh siswa. Kemudian yang keempat itu ada peran guru yang profesional atau guru yang bisa mengajar. Itu guru profesional mencakup lebih dari sekedar mengajar. Seorang guru profesional tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar, tetapi juga memiliki sikap yang mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh, baik akademik maupun sosial emosional. Jadi guru yang profesional itu memiliki tanggung jawab menjadi seorang guru. Biasanya guru profesional itu mempersiapkan pembelajaran dengan matang. Jadi dia merencanakan setiap sesi pembelajaran dengan baik, mempersiapkan materi yang relevan, dan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa. Mereka menggunakan berbagai pendekatan agar siswa dapat memahami dan menguasai topik dengan cara yang menyenangkan atau efektif. Kemudian guru yang profesional itu mengembangkan hubungan yang positif dengan siswa. Guru profesional tahu bagaimana membangun hubungan yang saling percaya dengan siswa. Mereka memahami keberagaman siswa, berusaha untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung perkembangan karakter siswa, bukan hanya kemampuan akademisnya. Guru profesional juga biasanya terus mengembangkan diri dan kompetensinya, selalu mencari peluang untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Mereka juga mengikuti pelatihan atau seminar untuk meningkatkan kualitas mengajar dan tetap update dengan perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan. Kemudian guru yang profesional juga bisa mengelola kelas dengan efektif. Seorang guru profesional memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana kelas kondusif untuk belajar. Mereka dapat mengelola disiplin kelas dengan cara adil dan efektif, serta mampu menangani tantangan dalam pengelolaan kelas dengan tenang dan bijaksana. Kemudian guru profesional juga memberikan umpan balik yang konstruktif. Itu tidak hanya memberikan nilai, tetapi memberikan umpan balik yang berguna bagi perkembangan siswa, agar mereka memberikan kritik dan membangun dengan cara yang positif untuk mendukung serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperbaiki dirinya. Kemudian guru profesional juga membangun kerjasama dengan orang tua, murid, dan rekan guru. Tidak hanya bekerja sendiri, tetapi juga menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa dan rekan-rekan pengajar lainnya. Mereka biasanya bekerja sama untuk mendukung perkembangan siswa dan menciptakan lingkungan yang lebih baik saat pembelajaran berlangsung. Contoh guru yang profesional, peranan guru profesional itu biasanya dia menggunakan nada tegas, terstruktur, dan penuh fokus, seperti ketika dia mengajar dan masuk kelas mengucapkan selamat pagi,
Terima kasih sudah datang tepat waktu dan menanyakan kabar atau obrolan topik yang penting untuk diajarkan selama pelajaran. Kemudian dia sudah membaca materi dari sebelumnya karena dia tahu akan membahas secara mendalam. Dan jika ada yang belum mengerti, pasti dia menyuruhnya untuk angkat tangan dan pastikan bertanya kepada guru tersebut. Kemudian guru yang profesional juga memberikan waktu untuk diskusi kecil di kelompok, jadi sehingga bisa bertukar pemahaman terhadap murid-muridnya. Dan guru profesional juga meyakinkan kepada muridnya untuk jangan ragu bertanya, karena dia pasti dapat membantu atau bisa menjawab pertanyaan dari murid tersebut. Dan saya akan mencoba memerankan guru yang menyenangkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik ya. Sebelum kita mulai, saya mau tahu nih, siapa yang sudah siap untuk belajar? Coba angkat tangannya. Oh iya. Coba angkat tangan siapa yang punya cerita seru tentang liburan kemarin. Bukan kemarin, kalau ada boleh angkat tangan. Oh iya, bagus ya ceritanya. Oke, baik, kalau begitu kita langsung masuk ke pelajaran ya. Kita akan belajar dengan cara yang asik. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau ada yang bingung atau tidak mengerti, langsung saja tanyakan kepada saya, karena kita saling membantu. Nggak perlu malu untuk bertanya, yang penting kita belajar bareng-bareng. Dan saya akan memberikan contoh guru yang nyebelin. Biasanya guru nyebelin ini dia ekspresi yang atau dengan nada galak dan sedikit emosi, bisa dibilang judes juga. Ketika saya di dalam kelas, gimana sih kalian ini? Udah jelas-jelas saya kasih tugas, masih juga banyak yang belum ngerjain. Ayo ngaku siapa yang belum mengerjakan tugas. Berdiri di depan kelas. Saya nggak suka ya murid-murid yang tidak mau mengerjakan tugas, yang bermalas-malasan untuk belajar. Kan ini untuk kalian-kalian juga, bukan untuk saya. Jadi saya mohon pengertiannya untuk mengerjakan tugas jika saya memberikan tugas. Saya nggak akan kasih toleransi untuk kelas ini. Kelas ini harus tenang dan fokus. Jangan berharap dapat nilai bagus. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.